Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan saat ini sedang melakukan sosialisasi dan telah mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka pemilihan umum tahun 2024. Dalam persiapannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga telah menetapkan tata cara pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, sesuai dengan keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 314/HK 0100-K-09-2022 tertanggal 9 September 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024. Berikut penjelasannya. Pertama, kelompok kerja atau POKE yang sudah dibentuk menyediakan formulir pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, media sosial, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Kedua, POKJA menerima berkas pendaftaran calon sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022. Ketiga, POKJA menerima pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui jalur offline, jalur online, dan via pos kilat. Keempat, penerimaan pendaftaran melalui jalur offline dilakukan sesuai timeline dari pukul 9.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Kelima, dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui online, dan pendaftar mengirimkan berkas tersebut ke alamat email Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian hardcopy diserahkan kepada POKJA pada saat pelaksanaan tes tertulis. Keenam, dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat. Dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh POKJA pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Ketujuh, POKJA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftar, yaitu surat lamaran, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP elektronik, pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar latar belakang merah, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau puskesmas, surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, yang dapat disampaikan sebelum pelantikan, surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil. Kelengkapan syarat berikutnya adalah surat yang berisi tentang pernyataan 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. 2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun pada saat mendaftar. 4. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. 5. Bersedia bekerja penuh waktu. 6. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik
jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah apabila terpilih. 7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. 8. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. 9. Mampu secara rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih. Selanjutnya ke-8, pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran. Ke-9, jika berkas persyaratan calon telah lengkap, Pokja menuangkan hasil checklist pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dalam formulir tanda terima. Ke-10, dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan atau persyaratan pendaftaran yang diragukan keabsahannya. Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ke-11, dalam hal periksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan atau persyaratan pendaftaran yang tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap. Pokja mengembalikan dokumen pendaftaran tersebut kepada pendaftar. Ke-12, dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja memberikan formulir tanda terima kepada pendaftar. Ke-13, Pokja menuangkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan administrasi seluruh peserta ke dalam berita acara setelah jadwal penerimaan. Berkas pendaftaran tersebut dinyatakan ditutup.